Nasabah mungkin bisa stop bayar, tapi hampir seluruh data pribadi mereka sudah dicuri, Prof, dan disalahgunakan. Terus nasabah harus bagaimana dong, Prof? Maka begini, pemerintah minta agar nasabah ini melapor. Untuk tahap pertama, karena kita menduga atau berkesimpulan sementara perjanjiannya itu tidak sah dan diikuti dengan tindakan-tindakan pidana, semua nasabah ini supaya melapor ya ke polisi terdekat agar polisi bisa mengambil langkah-langkah. Dan ini udah banyak loh, Silvi. Sampai sore ini tuh sudah ada 272 penyelidikan, ada 48 tersangka, masih ada 91 laporan dan sebagainya. Sejak pemerintah mengumumkan agar segera melapor dan polisi segera mengambil tindakan dan merebut semua kantor itu, ini udah banyak yang jadi tersangka. Dan saya minta para nasabah itu kalaupun mau bayar hutang pokoknya aja dulu lah. Yang lain-lain nanti ditunda, nunggu proses hukum. Oke, Prof Mahfud, jadi sejak pemerintah menyuruh demikian, memang iya, tapi sebelum-sebelumnya nih Prof Mahfud, ada yang lapor polisi, tadi ada kisah, ada yang lapor polisi tapi diketawain, dicuekin, tidak ada tindakan apa-apa. Nah, setelah Presiden Jokowi, setelah Prof Mahfud buka suara, baru tindakan-tindakan masif dilakukan. Bagaimana supaya tidak percuma nantinya lapor ke polisi, Prof Mahfud? Enggak, sekarang polisi sudah proaktif. Memang kalau yang dulu lapor itu kan memang waktu itu kita belum punya sikap karena dianggap orang pinjam meminjam biasa. Nah, sekarang kita sudah koordinasi dengan BI, koordinasi dengan Menkominfo, koordinasi dengan Ketua OJK, kemudian Wamenkumham, Kejaksaan Agung dan Bareskrim. Itu kita sepakat itu sudah indikasi tindak pidananya kuat, sehingga kalau sesuatu terjadi diikuti dengan tindak pidana, apalagi dengan cara-cara yang melanggar hukum dalam arti bukan hanya undang-undang, itu bisa nanti kita proses hukum dulu. Perdatanya kita nyatakan itu belum sah, itu ya. Prof Mahfud, jadi sejak pemerintah menyuruh demikian, memang iya, tapi sebelum-sebelumnya nih Prof Mahfud, ada yang lapor polisi, tadi ada kisah, ada yang lapor polisi tapi diketawain, dicuekin, tidak ada tindakan apa-apa. Nah, setelah Presiden Jokowi, setelah Prof Mahfud buka suara, baru tindakan-tindakan masif dilakukan. Bagaimana supaya tidak percuma nantinya lapor ke polisi, Prof Mahfud? Enggak, sekarang polisi sudah proaktif. Memang kalau yang dulu lapor itu kan memang waktu itu kita belum punya sikap karena dianggap orang pinjam meminjam biasa. Nah, sekarang kita sudah koordinasi dengan BI, koordinasi dengan Menkominfo, koordinasi dengan Ketua OJK, kemudian Wamenkumham, Kejaksaan Agung dan Bareskrim. Itu kita sepakat itu sudah indikasi tindak pidananya kuat.